Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elmi Karuniawati, mahasiswa Universitas Muhammadiyah Surakarta, program studi Pendidikan Anak Usia Dini PG PAUD kelas A dengan NIM A5202100009. Saya akan mempresentasikan tentang lembaga kerja proyek warga negara 1, 2, dan 3. Yang pertama, saya akan mempresentasikan tentang lembaga kerja proyek warga negara 1 atau LKPWN 1 tentang melakukan pengamatan lingkungan sekitar dan studi literatur. Lalu ditemukan permasalahan yang relevan dengan program studi dikaitkan dengan materi perkuliahan. Selanjutnya diidentifikasi masalah dapat diperoleh melalui wawancara dengan orang tua atau keluarga, tokoh masyarakat, atau orang yang ahli dalam bidangnya, dan sumber media elektronik atau media cetak. Dari identifikasi masalah yang diperoleh, pilihlah salah satu permasalahan yang akan dijadikan topik dalam proyek warga negara. Selanjutnya, menentukan topik yang akan dihasilkan. Setelah menentukan topik, yaitu langkah selanjutnya memberikan informasi yang diperoleh dalam tabel LKPWN 1 sebagai berikut. Aspek yang pertama adalah identifikasi masalah. Hasilnya, di era pandemi, smartphone salah satu sarana sebagai media pembelajaran yang cocok bagi siswa dalam belajar yang berdasarkan belajar jarak jauh. Yang kedua yaitu pembelajaran secara umum berdasarkan teori yang dipaparkan adalah alat bantu dalam proses belajar dan mengajar. Segala sesuatu dapat dipergunakan untuk merangsang pikiran, perasaan, perhatian, dan kemampuan atau keterampilan pembelajar melalui kegiatan komunikasi, dan sehingga dapat mendorong terjadinya proses belajar dapat dikatakan sebagai media pembelajaran. Yang ketiga yaitu pengaruh sinyal internet terhadap media pembelajaran peserta didik terkait proses pembelajaran jarak jauh atau daring. Yang keempat, keinginan anak dalam mementingkan dirinya untuk lebih banyak bermain ketimbang belajar di masa pandemi. Selanjutnya yang kelima yaitu tingkat kejenuhan yang tinggi terkait pembelajaran daring yang dirasakan oleh anak usia dini. Kurangnya pemahaman siswa terkait pembelajaran dalam menyelenggarakan pembelajaran daring. Yang ketujuh yaitu kurangnya keefektifan belajar karena ada pengaruh dunia luar dan internet. Yang kedelapan yaitu tidak adanya pendampingan orang tua terkait proses pembelajaran daring anak usia dini yang dilakukan anaknya saat proses pembelajaran. Yang kesembilan, banyaknya tugas yang diberikan oleh guru terkait pembelajaran yang ada di dalam PAUD atau TK, sehingga menjadikan peserta didik stres dan kerap kali enggan untuk mengerjakannya, dan lain sebagainya. Yang kedua yaitu topik yang dipilih, yaitu saya memilih penyalahgunaan smartphone pada anak usia dini dalam efektivitas media pembelajaran di masa pandemi. Yang ketiga yaitu relevansi topik dengan bidang studi, yaitu media pembelajaran daring di rumah menjadikan siswa dan guru kurang efektif dalam melaksanakan proses pembelajaran yang lebih baik karena menjadikan mata pelajaran sekolah, khususnya perkembangan anak usia dini terhadap minat dan bakat anak, tidak terrealisasikan dengan baik dalam proses pembelajaran dan di dalam praktek. Salah satunya untuk menjunjung tinggi perkembangan anak usia dini terhadap minat dan bakat anak di ranah kehidupan. Dan yang keempat yaitu aspeknya merelevansikan topik dengan mata kuliah Pancasila. Hasilnya yaitu media pembelajaran daring terkait relevansinya terhadap mata kuliah Pancasila, yakni lebih menonjolkan ke arah ilmu pengetahuan dan teknologi, karena siswa dalam hal ini dapat berpikir secara sistematis dan metodologis terkait permasalahan dalam pembelajaran. Secara metodologis yaitu selalu menggunakan cara dan metode keilmuan yang khas dalam setiap berpikir dalam bertindak, misalnya yaitu induktif, deduktif, sensitif, hermeneutik, intuitif. Sedangkan sistematis yakni setiap cara berpikir dan bertindak menggunakan tahapan langkah prioritas yang jelas dan saling terkait satu sama lain, serta memiliki target dan arah tujuan yang jelas. Maka dalam hal tersebut menjadikan siswa dan guru PAUD atau TK dituntut untuk memanfaatkan pembelajarannya agar lebih efektif dan kreatif dalam menggunakan teknologi dan
teknologi dan internet pada proses kegiatan belajar mengajar seperti membuat video yang menarik, menari, menulis, berhitung, bermain, dan hal yang lain seperti diharapkan agar nantinya peserta didik bisa tidak jenuh serta mampu menjunjung tinggi nilai-nilai terkait Pancasila dan menerapkannya dalam proses pembelajaran dan pendidikan daring. Aspek yang terakhir yaitu jenis produk. Dan hasilnya saya memilih produk artikel. Selanjutnya saya akan mempresentasikan lembaga kerja proyek warga negara 2, yaitu sumber yang pertama yaitu buku, uraiannya tidak ada. Yang kedua yaitu sumbernya artikel jurnal, uraiannya Indonesia masih terus berupaya meningkatkan inovasi di bidang pendidikan khususnya pada pengajaran dan pembelajaran karena sistem pendidikan yang berkualitas tidak terlepas dari keberhasilan guru dalam merancang dan melaksanakan proses pembelajaran. Menciptakan lingkungan belajar menjadi salah satu aspek penting untuk mewujudkan lingkungan belajar menjadi salah satu aspek penting untuk mewujudkan lingkungan belajar yang mandiri, yang kondusif, di mana lingkungan belajar di era pendidikan mengarah kepada pengembangan fasilitas yang memberikan kebebasan bagi peserta didik untuk dapat memproses kegiatan pembelajaran dengan menyediakan dukungan yang fleksibel dan kemudahan akses, salah satunya pembelajaran melalui internet. Pembelajaran jarak jauh dirancang untuk melayani pembelajar dalam yang besar dengan latar belakang pendidikan, usia, dan tempat tinggal yang beragam. Dengan demikian, pembelajaran jarak jauh untuk membatasi batasan jarak, tempat, serta waktu dalam melaksanakan proses pembelajaran. Oleh karena itu, pembelajaran jarak jauh memiliki karakteristik atau ciri yang khas, berbeda dengan sistem pendidikan yang diselenggarakan secara kontroversial secara tatap muka. Karakteristik itu adalah terpisahnya secara fisik antara aktivitas pengajar dan pembelajar dan tidak ada tatap muka secara langsung sehingga terjadi keterbatasan proses pembelajaran. Sumber yang ketiga yaitu media cetak, uraiannya adalah tidak ada. Yang keempat yaitu media online. Pembelajaran daring tidak bisa lepas dari jaringan internet. Koneksi jaringan internet menjadi salah satu kendala yang dihadapi siswa yang tempat tinggalnya di pinggiran kota. Perlu disadari bahwa ketidaksiapan guru dan siswa terhadap pembelajaran daring juga menjadi masalah. Kegagapan pembelajaran daring memang tampak terlihat di hadapan kita. Tidak satu atau dua sekolah saja, melainkan menyeluruh di beberapa daerah di Indonesia. Solusi atas permasalahan ini adalah pemerintah harus memberikan kebijakan dengan membuka gratis layanan aplikasi daring, bekerja sama dengan media internet dan aplikasi untuk membantu proses pembelajaran daring ini. Bagi sekolah perlu untuk melakukan bimbingan teknik bimtek online, proses pelaksanaan daring, dan melakukan sosialisasi tentang tata cara pelaksanaan pembelajaran daring. Yang selanjutnya yaitu sumber yang kelima, peraturan perundang-undangan, uraiannya tidak ada. Dan yang keenam yaitu sumber koran, uraiannya adalah tatap muka antara guru dan murid di ruang kelas yang tak bisa terlaksana selama pandemi COVID-19. Dinilai sebagai salah satu penghambat efektivitas belajar siswa. Kekhawatiran orang tua pun muncul terkait tak tercapainya target kurikulum yang berpotensi mengurangi kompetensi anak guna mengordinir aspek pembelajaran sesuai kurikulum yang berlaku secara online. Kelas pintar memaksimalkan fungsi-fungsi yang ada di fitur sekolah. Selanjutnya saya akan mempresentasikan lembaga kerja proyek warga negara 3, yaitu prosesnya adalah melakukan kegiatan observasi lapangan. Deskripsinya pada kegiatan observasi di sini saya memulai mencari problematika yang ada di dalam pembelajaran selama pandemi virus COVID-19 di sekolah TK atau PAUD dan di rumah yang dilakukan antara guru dan peserta didik. Proses yang kedua yaitu mencari permasalahan. Deskripsinya yaitu di sini saya mulai mencari permasalahan yang ada mengenai penyalahgunaan smartphone pada anak usia dini dalam efektivitas media pembelajaran daring di masa pandemi COVID-19.
sebanyak-banyaknya dari berbagai tempat, mulai dari sekolah hingga masyarakat. Langkah yang ketiga yaitu mengidentifikasi masalah yang ada di lingkungan sekitar. Deskripsinya yaitu pada tahap ini saya mulai mengidentifikasi masalah yang saya temukan dengan mencatat dan mengumpulkan informasi yang disesuaikan dengan fakta yang ada di lapangan disertai dengan opini pribadi sesuai dengan topik yang saya pilih di awal. Proses yang keempat yaitu menentukan topik. Deskripsinya yaitu pada tahap keempat ini saya menemukan topik yang setelah saya tentukan dari banyaknya permasalahan yang telah saya kumpulkan mengenai penyalahgunaan smartphone pada anak usia dini dalam efektivitas media pembelajaran daring di masa pandemi COVID-19. Hal ini juga saya relevasikan dengan erat dengan kaitannya antara prodi saya pilih yakni pendidikan anak usia dini atau PGPAL dengan mata kuliah Pancasila yang saya tempuh saat ini. Langkah yang kelima yaitu mencari sumber referensi atau sumber pustaka yang sesuai dengan topik. Di sini saya mencari sumber referensi yang berkaitan dengan topik perencanaan dan pembelajaran yang nantinya akan dibuat dan sesuai dengan produk yang saya pilih. Berbagai sumber melalui buku, koran, jurnal, dan majalah. Dan yang keenam yaitu langkah membuat produk atau finishing produk. Deskripsinya yaitu pada tahap terakhir ini yakni membuat produk. Pada tahap pembuatan produk di sini saya mulai menuangkan berbagai gagasan dan ide saya serta sumber referensi yang sudah saya kembangkan berupa sebuah artikel yang sesuai dengan topik yang saya pilih yang berjudul penyalahgunaan smartphone pada anak usia dini dalam efektivitas media pembelajaran daring di masa pandemi COVID-19. Selanjutnya saya akan mempresentasikan LKPWN 4 tentang refleksi proyek warga negara. Aspek yang pertama yaitu relevansi dengan mata kuliah. Media pembelajaran daring terkait relevansinya terhadap mata kuliah Pancasila yakni lebih menonjolkan ke arah ilmu pengetahuan dan teknologi. Aspek yang kedua adalah relevansi dengan program studi. Media pembelajaran daring menjadikan guru dan siswa kurang efektif dalam melaksanakan proses pembelajaran yang baik. Aspek yang ketiga yaitu muatan nilai-nilai Pancasila pada produk. Nilai-nilai kemanusiaan semakin tumbuh, dalam hal ini juga sangat berpengaruh dengan sistem Pancasila yang ada di Indonesia untuk saling membantu satu sama lain dan saling bersolidaritas untuk menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan dengan memberikan sumbangsihnya kepada warga yang terdampak pandemi COVID-19. Aspek yang keempat yaitu manfaat yang diperoleh. Pembaca dapat mengetahui mengenai penyalahgunaan smartphone pada anak usia dini dalam efektivitas proses pembelajaran yang dilakukan oleh guru maupun siswa di masa pandemi COVID-19. Aspek yang kelima yaitu kekurangan dan kelebihan produk yang dihasilkan. Kekurangan mungkin terdapat kata-kata yang sulit dipahami pembaca dan terdapat kata-kata yang kurang sesuai dalam pembuatan produk yang telah dibuat. Kelebihannya yaitu penjelasan yang sangat akurat serta sesuai dan menarik pembaca untuk bisa mengetahui program pembelajaran yang dilakukan oleh guru dan siswa dalam masa pandemi COVID-19. Aspek yang keenam yaitu saran untuk tugas proyek warga negara, yaitu tugas LKPWN ini mudah untuk dikerjakan dan terdapat sebuah langkah-langkah secara runtut dan sesuai yang menjadikan saya pribadi senang dalam mengerjakannya. Terima kasih Bu Padmisari, SPD, MPD. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan dalam mempresentasikan LKPWN 1-4. Apabila ada kesalahan kata atau ucapan saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.